Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Nah, sebelum mulai kita absen dulu ya. Tiffany Solendrius, Hasan Malewa, Benyamin Sendiring, Alexa, Keilati, Asijuto, Jerome, Marco, Zelensky, dan Muhammad Zafran. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelumnya alangkah lebih baik sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Nah, betul, hobi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Nah, jadi hobi ini menurut KBBI itu sebuah kesenangan yang dilakukan di waktu senggang. Nah, KBBI juga menegaskan bahwa hobi tidaklah sama dengan pekerjaan dan bukan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi hobi ini benar-benar hanya untuk kesenangan saja ya. Nah, selanjutnya kita menyebutkan kembali macam-macam hobi. Nah, yang pertama itu ada hobi bermain game. Nah, jadi dalam bermain game itu diperlukan strategi gunanya untuk menyelesaikan permainan. Nah, jadi tak heran jika hobi ini menjadi salah satu hobi yang bisa untuk meningkatkan kecerdasan otak ya. Nah, selain itu terdapat jurusan yang bisa mewadahi keterampilan dalam bermain game. Nah, seperti desain komunikasi visual, animasi, hingga teknik informatika. Nah, selanjutnya hobi menggambar ya. Nah, hobi menggambar sendiri merupakan salah satu hobi yang dapat Anda lakukan meskipun hobi ini terlihat sangat mudah. Namun ternyata hobi ini cukup sulit. Sebab menggambar itu membutuhkan kekreatifan yang tinggi dan ketekunan. Nah, bagi kamu yang ingin menyalurkan hobi ini terdapat beberapa jurusan yang dapat mewadahi keterampilan menggambar tersebut. Nah, diantaranya yaitu jurusan seni rupa, selanjutnya arsitektur, desain interior atau desain komunikasi visual, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk selanjutnya hobi musik, bermain musik. Nah, musik sendiri merupakan salah satu hobi yang melatih otak dengan bermain musik secara teratur. Nah, kamu bisa memperkuat hubungan belahan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, selain itu, bermain musik juga dapat mengoptimalkan fungsi otak. Nah, untuk kamu yang gemar bermain musik, terdapat jurusan yang juga bisa mewadahi hobi kamu, yaitu hobi jurusan teknik musik. Maksud saya jurusan seni musik. Nah, selanjutnya ada hobi memasak. Nah, dalam hobi memasak ini merupakan hobi yang banyak digemari banyak orang ya. Hobi satu ini sangat menyenangkan untuk dilakukan bagi kamu tentunya yang hobinya memasak. Nah, selain itu hobi ini juga bisa mendatangkan penghasilan. Yakni dengan cara menjual masakan yang kamu buat. Untuk menambah skill memasak, kamu juga bisa
Nah, kamu juga bisa memilih jurusan Tata Boga. Tata Boga itu ada di bangku kelas atas, atau kamu bisa mengikuti workshop memasak. Nah, selanjutnya itu ada hobi fotografi ya. Nah, dalam hobi fotografi itu kamu bisa menjadi freelance, atau bahkan di atas level tingginya itu sebetulnya itu profesional. Nah, para fotografer ini melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda dari orang biasa. Nah, dari aktivitas ini kamu bisa melihat keindahan dunia dari kehidupan sehari-hari, dan mengubah hal yang membosankan bisa menjadi sesuatu yang dapat menarik. Nah, untuk selanjutnya hobi yang menuju ke olahraga, yaitu hobi fitness. Nah, hobi fitness ini dikenal dengan hobi olahraga yang terkenal sebagai pelepas hormon endorfin, yaitu hormon dalam tubuh yang berguna untuk mengurangi stres. Nah, bagi kamu nih yang suka olahraga, baik yoga, muay thai, maupun olahraga aerobik, bisa nih menjadi instruktur fitness atau profesional trainer ya. Nah, selain membantu orang lain untuk mencapai ke target kesehatan mereka, kamu juga bisa bekerja di bidang yang menawarkan gaji dan kesehatan. Nah, untuk selanjutnya hobi menjahit. Nah, hobi menjahit ini kamu bisa buka bisnis sendiri, seperti menyediakan jasa jahit atau menjual kreasi jahitanmu dalam dekorasi rumah, fashion, bahkan aksesoris. Nah, hobi ini jangan dianggap remeh ya. Yang satu ini karena banyak yang membutuhkan jasamu, terutama pada saat musim pernikahan. Selanjutnya hobi traveling. Nah, hobi travel ini hobi yang cukup umum, namun kendalanya pasti di uang ya, yang didapatkan dan biaya yang dibutuhkan untuk jalan-jalan itu sendiri. Nah, seringkali hobi travel ini terhalang oleh uang ya. Nah, banyak nih travel blogger populer yang memulai hobi mereka ini dari menulis aktivitas mereka di akhir pekan. Nah, selain hobi traveling, nah juga ada hobi menjaga hewan. Nah, binatang sudah terbukti sangat ampuh dalam meningkatkan mood dan menstabilkan tekanan darah seseorang. Nah, jika binatang seperti anjing dan kucing sering digunakan sebagai dukungan emosional karena bagi penderita masalah depresi. Nah, aktivitas mudah yang dapat kamu lakukan mulai dari jalan pendek sehari-hari sampai mendandani binatang peliharaan dapat mengurangi hormon stres kortisol dan mengalihkan pikiran dari masalah-masalah sehari-hari ya. Nah, selanjutnya menulis. Aktivitas menulis sudah lama digunakan untuk mengatasi stres dan menjaga kesehatan pikiran. Nah, mungkin sering menonton film di mana karakter tersebut melampiaskan emosi ke dalam buku jurnal. Nah, jika ada pertanyaan silakan ya, saya tunggu. Ada pertanyaan sebelum masuk ke materi selanjutnya? Oke, baik. Nah, ada yang tahu materi selanjutnya itu apa? Nah, betul, pekerjaan atau profesi ya. Oke, baik, kita mulai. Nah, setelah kita mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu perihal tentang hobi,
sekarang kita membahas materi selanjutnya. Ada yang tahu materi selanjutnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, betul, pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan sendiri merupakan jenis perbuatan atau kegiatan untuk memperoleh imbalan atau upah. Nah, pekerjaan juga dapat disebut mata pencaharian atau pokok penghidupan. Nah, di sini ada perbedaan antara profesi dan pekerjaan. Nah, profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa memulainya. Nah, profesi diatur oleh kode etik, sedangkan pekerjaan tidak diatur oleh kode etik. Nah, profesi menghasilkan jasa bagi orang lain. Nah, sedangkan pekerjaan tidak. Nah, pekerjaan dan profesi sama-sama memiliki kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ternyata kedua ini memiliki arti yang berbeda loh. Nah, pekerjaan adalah kegiatan yang bisa dilakukan tanpa memiliki keahlian atau keterampilan khusus. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, bisa dipelajari secara otodidak tanpa harus meliputi pendidikan formal. Nah, sedangkan profesi lebih jelasnya itu kegiatan yang harus membutuhkan keahlian, pelatihan khusus, sekolah atau pendidikan khusus. Nah, saya memberikan contoh kegiatan yang termasuk pekerjaan adalah tidak membutuhkan pelatihan khusus. Nah, contoh pekerjaannya yaitu media sosial, officer, konten kreator, youtuber, tiktokers, selebgram. Selanjutnya petani, nelayan, tukang beca, penjaga toko, pedagang, kondektur, aktor, model, novelis, dan penyanyi. Nah, selanjutnya kegiatan profesi yang memerlukan keahlian khusus. Nah, contohnya itu sebagai guru, programmer, dokter, pilot, nahkoda, hakim, pengacara, jaksa, polisi, bidan, akuntan, dosen, perawat, tentara, arsitek, dan apoteker. Nah, semua itu memerlukan pembelajaran khusus. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama arsitek. Nah, tugas arsitek di sini untuk mengelola tata ruang sebuah bangunan. Nah, dan dia juga menata bangunan yang memiliki keterikatan fokus, fungsi, menentukan konsep desain, interior dan eksterior. Nah, menentukan juga jenis dan tata letak, instalasi listrik, pipa air, serta ventilasi udara. Nah, untuk melakukan itu, penentuan anggaran biaya pembangunan dalam arsitek itu cukup mahal. Nah, makanya itu penggunaan arsitek di Indonesia itu lebih dibutuhkan karena lebih menjamin hasil dari sebuah bangunan tersebut. Nah, untuk selanjutnya sebagai apoteker. Nah, Anda harus menunggu obat racikan yang diberikan oleh dokter. Nah, para apotekerlah yang meracik obatnya. Pekerjaannya itu melayani dan menyerahkan obat kepada pasien untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan penggunaan obat. Nah, itu disebut apoteker. Selanjutnya akuntan. Nah, akuntan adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada seseorang
yang telah menempuh pendidikan sarjana Fakultas Ekonomi, jurusan yaitu jurusan akuntansi, dan telah lulus sebagai pendidikan profesi akuntansi. Nah, akuntan itu memiliki profesi sebagai akuntan bisa disejajarkan dengan profesi sebagai ahli hukum, insinyur, notaris, ahli hukum, dan lain sebagainya. Nah, tugas akuntan di sini adalah untuk mengawasi, menghitung, dan membuat laporan keuangan pada suatu lembaga, instalasi, atau perusahaan. Nah, selanjutnya aktor laki-laki maupun aktris perempuan. Nah, tugas aktor di sini adalah untuk memainkan karakter sesuai dengan yang telah tertulis pada naskah. Nah, ia memiliki tugas utama untuk membawa emosi penonton sesuai dengan peran yang ia mainkan. Nah, aktris ini adalah wanita yang berperan sebagai pelaku dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di panggung. Nah, selanjutnya atlet. Nah, atlet di sini sebagai orang-orang terpilih dalam olahraga, misalkan atlet renang, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bidan. Nah, bidan sendiri adalah seorang profesional yang membantu wanita saat melahirkan. Nah, mereka telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan. Nah, tugas bidan di sini adalah mendampingi wanita untuk memastikan kesiapan fisik dan emosional sebelum melahirkan, melakukan pemantauan kesehatan ibu dan kandungan, serta membantu persalinan. Nah, selanjutnya pekerjaan dokter. Nah, dokter adalah profesi yang bergerak di bidang kesehatan sesuai dengan keahliannya. Nah, tugas dokter di sini yaitu yang pertama, dokter gigi. Dokter gigi itu bertugas menangani pasien yang memiliki masalah kesehatan pada gigi dan mulut. Nah, lalu dokter anak. Dokter anak bertugas menangani masalah kesehatan atau penyakit anak. Nah, yang terakhir yang saya contohkan yaitu dokter jantung. Nah, dokter jantung ini bertugas menangani pasien terkait permasalahan denyut dan jantung abnormal. Nah, selanjutnya pekerjaan sebagai dosen. Nah, dosen di sini adalah penyebutan bagi guru kepada mahasiswa. Penyebutan guru bagi mahasiswa. Nah, jika Anda punya kakak atau saudara yang sudah kuliah, maka mereka akan diajar oleh dosen. Nah, tugas dosen itu adalah mengajar mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, dosen itu adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tugas dosen sendiri melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya pekerjaan direktur. Nah, direktur sendiri adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga, perusahaan pemerintah. Nah, kepemimpinan lembaga perusahaan yang kemudian disebut instalasi perseroan terbatas yang dipimpin oleh direktur. Nah, selanjutnya desainer. Nah, pernah dengar perancangan busana kan? Nah, mereka lah yang membuat desain atau rencana baju tersebut.
Nah, perencanaan atau desainer adalah seorang yang merancang sesuatu atau menciptakan sesuatu berdasarkan imajinasi atau kreativitas yang ia miliki. Selanjutnya, profesi guru. Nah, guru adalah sebuah profesi yang pekerjaannya mengajar atau mendidik siswa atau murid di sekolah. Nah, di sini tugas guru itu antara lain melatih peserta didik, memberikan bimbingan dan pengarahan, dan mengajarkan ilmu dan budi pekerti. Selanjutnya, profesi hakim. Nah, hakim sendiri adalah penjabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata Arab, yaitu aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintahan. Nah, ia memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Nah, hakim di sini harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal yang dapat menyebabkan hukuman. Nah, tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang dilakukan kepada terdakwa. Nah, jadi hakim ini adalah sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara. Nah, selanjutnya profesi jaksa. Nah, jaksa sendiri adalah pegawai pemerintahan dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Nah, tugasnya adalah untuk melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim, dan putusan pengadilan. Nah, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lapas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara, tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebijaksanaan oleh jaksa agung. Nah, cukup rumit bukan pekerjaan jaksa ini? Nah, selanjutnya kasir. Kasir adalah orang yang bertugas untuk mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang dan memasukkannya ke dalam mesin kasir. Kasir dapat ditemukan di berbagai tempat, terutama di tempat-tempat yang memiliki titik penjualan seperti di dalam toko. Nah, tugasnya adalah pembayaran, pembelian barang atau jasa seperti toko, kafe, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya, kondektur. Nah, kondektur ini membantu supir untuk mengatur penumpang supaya teratur dalam kendaraan umum atau bis ya, atau yang biasa dipakai itu dalam bus sekolah. Kondektur adalah seorang pegawai resmi dari perusahaan transportasi yang bertanggung jawab atas operasional kendaraan dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Selanjutnya, koki atau chef. Tugasnya yaitu memasak dan meracik menu di rumah makan, restoran, kafe, dan sebagainya. Nah, koki atau chef sendiri ini adalah seseorang yang memiliki keterampilan memasak di suatu tempat dan dipercaya untuk memimpin dapur dan membuat racikan menu. Nah, ia juga seorang yang suka memberikan pelatihan dan teknik memasak kepada koki atau orang biasa. Nah, selanjutnya, masinis. Nah, dalam menjalankan tugasnya, masinis biasanya akan dibantu oleh asisten masinis yang setidaknya sudah memiliki pengalaman dinas selama 6 bulan. Nah, tugas masinis sendiri yaitu memeriksa mesin sebelum memulai perjalanan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara dan memastikan rute sudah tepat sesuai pusat terkendali. Nah, selanjutnya
pekerjaan model. Nah, model sendiri adalah seorang yang dipekerjakan untuk tujuan menampilkan dan mempromosikan pakaian, mode, atau produk lainnya, dan untuk tujuan iklan atau promosi, atau berpose untuk karya seni saja. Nah, selanjutnya nelayan. Kegiatan nelayan yaitu menangkap atau memancing ikan untuk dijual kembali. Nah, tugas nelayan itu mempersiapkan semua peralatan memancing ikan, mengoperasikan kapal perahu, mencari dan menangkap ikan, karang, dan biota laut lainnya yang dapat dijual dan dapat dikonsumsi. Nah, saya segitu saja memberikan contoh profesi. Selanjutnya kita jangan lama-lama. Selanjutnya kita akan saya berikan tugas untuk minggu depan ya. Tugasnya nanti saya share sebanyak 10. Nanti diisi dan kemudian dikumpulkan kepada saya minggu depan. Sebelumnya terkait pekerjaan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, sudah mengerti ya. Oke. Untuk tugasnya berbentuk soal dan beberapa kuis. Nah, nanti Anda kerjakan di buku saja. Nanti saya lihat satu-satu. Kemudian saya evaluasi kembali kepada Anda bagaimana cara mewawancari pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, nanti minggu depan Anda membacakan depan kelas berdua. Nanti salah satu Anda mewawancari teman Anda. Nah, kemudian Anda membaca di depan kelas untuk memberikan contoh kepada teman-teman dalam mewawancari pekerjaan. Nah, sekian materi hari ini. Terkait pertanyaan apa saja terkait tugas materi bisa ditanyakan kepada saya sebelum saya tutup. Sudah jelas ya? Ya, jadi tugasnya itu ada mengerjakan soal, kuis, dan wawancara di depan kelas untuk minggu depan. Nanti kalian persiapkan materinya masing-masing. Per kelompok 2 orang. Kan di sini ada 10 murid ya totalnya. Kalian pasangkan saja 2 orang ya. Nah, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup saja. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, selamat pagi, sampai bertemu minggu depan.